Oke, balik lagi di preview bareng The United Wave kali Wow, ini. Ramai. Cocok ya Mas ya? Ya rame. Ini lu aja yang bawa tuh sama. Kenapa? Ya, jadi ada apa lagi nih? Gila buat panjangin ya lama-lama nih. Koloran doang lagi. Makanya, aduh. Jadi thumbnail. Jadi thumbnail. Shinchan. Ya, kali ini kita mau membahas sedikit soal Manchester United melawan Wolves ya. Lawan serigala. Lawan Serigala. Bukan deh. Wolf itu, iya. Wolf serigala. Ya, udah itulah pokoknya ya. Iya. Dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-33. 33. Berarti 6 ada pertandingan terakhir. 6 pertandingan terakhir menuju usainya Premier League musim ini. Iya. Yes. Ya. Sedih gak lo? By the way, Gua kali sedih. ini gua Yos ditemani dengan Koko United seperti biasa dan juga ada Mas Tama. Woi, bukan. Biasanya namanya Charles siapa? Brian Beumo. Brian Beumo. Brian Bemo siapa, Mas? Ada main Brentford. Tapi by the way, lu rapih banget kok. Iya, habis ini tadi melayat Oh, dan kerja seharian. Belum sempat pulang. Keren. Dedikasi seorang Koko United. Habis jaga toko. Tahun lu kok. Tahun lu kok ini. Amin, Mas. Tahun kita semua, Mas. Oke, kita langsung aja masuk ke topiknya. Oke. Menjelang pertandingan melawan Wolves nanti, Iya. menurut Koko dan Mas sebagai fans Manchester United, Iya. tapi kita balik lagi nih berbicara soal Premier League ya. Iya. Kita bukan berbicara soal Liga Eropa. Iya. Kita tidak berbicara soal Liga Champions. Betul. Kita tidak Karena kita nggak main di sana. Ya, kita tidak berbicara soal FA Cup, Iya. FA gitu, FA Cup, FA Cup. dan juga Carabao. Tapi Liga Inggris, karena Liga Inggris sekarang is nothing buat Manchester Manchester United. United. Betul? Ya. Ya. Kalau nothing ngapain kita bahas? Oleh karena itu United pasti kalah. Sekian di United. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Ya, kalau misalnya dilihat dari squad saat ini, yang dimana Zirkzee cedera. Ya, sukses Dan cedera. pada akhirnya dia harus menepi hingga akhir musim. Ayo Iya, musim iya. bro, Sedih kehilangan banget ya, gila. besar Hilang tuh banget. ya. Sangat kehilangan besar, betul. Karena dalam beberapa pertandingan terakhir, Zirkzee ini menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Iya. Iya, ada improvement di sini. Betul sekali. Dengan Apalagi rasa percaya dirinya ya. iya, Ya, dengan tidak adanya Amad Diallo, terus MU kusut lagi, tiba-tiba hadirlah Zirkzee ya kayak Ada tadi Mas Tama. harapan percaya diri, dijatuhkan lagi dijatuhkan dengan lagi. cedera. Karena Kayak- cedera. Memang Cederanya pas lagi dia ini lagi mengeluarkan apa yang Kemampuan terbaiknya. Iya, lagi benar, dribble bawa bola lewat pemain. 1-2 Pegang gini. Anjing. Lawan itu udah. Newcastle ya. dia kan cedera gara-gara ngelewatin banyak pemain. Iya, Betul. makanya. betul. Kakinya nggak sanggup, ya kan? Makanya, keram. Kram. Iya, akhirnya hamstring. Hamstring tuh lama tuh pasti. Tapi itu kemarin Zirkzee itu bukan kemarin yang pas lawan Newcastle, kalau itu gol terjadi tuh yang dia one to one sama Bruno. Wah, gila itu kalau gol keren banget. Keren sih. Keren. Nominasi Puskas sih pasti sih. Iya. Wah, Kalau pasti Mas. Semua gol MU zaman sekarang puskas Mas, pasti Mas. Lebay juga. Iya. Kalau misalnya kita berbicara soal Zirkzee lagi nih, Ya. karena gua ini adalah salah satu Pecinta, bukan pecinta, maksudnya Penikmat. Enggak, pembenci. penikmat. Penikmat. Bahaya sekali. Langganan. Pelanggan. Gua adalah seorang subscribernya Zirkzee. Oh iya. enggak. Oh. Enggak. Jadi gua tuh kenapa Gue subscribe enggak jadi. apa mau ngomong apa? Subscribe tuh yang kalau ungu ya kalau di Instagram ya. Iya. Oh iya. Eksklusif Siapa konten. lu subscriber siapa? Konten Onik ya kalau nggak salah ya? Heh, Onik siapa sih? Lydia. Enggak, waktu itu lagi ada gerakan. Iya. Oh, trial dia. Terakhir. Iya, aku coba. Giliran udah bayar di cancel. Enggak, dia tuh gratis, Mas. Iya, enggak kan? Iya, trial gratis. trial. Iya, Oh. ada. Trial berapa ada durasinya, giliran udah bayar dia cancel. Iya, kepencet Mas, kepencet. Iya, terus lanjut. Kalau balik lagi soal Zirkzee, Heeh. gue tuh melihat Zirkzee ini adalah dia ini sebenarnya bisa punya kemampuan, ada talenta, ada gift. Iya. Ya karena dia tuh sempat yang lawan apa sih yang dia disorakin sama
supporter tuh. Iya, apa? Yang dia dibu. Chelsea bukan ya? Iya, iya. Chelsea atau apa ya? Ya awal-awal lah pertengahan. Iya, pertengahan dia sempet tuh. kan Yang di menit 35 Iya, yang apa 33 akhirnya ditarik keluar. dia ditarik keluar terus nggak di bench langsung balik ke Fulham apa kalau nggak ruang salah. ganti. Iya itulah, iya. Nah, iya. tapi dari situ dia menunjukkan kalau dia ini adalah seorang pemain yang punya mentalitas. Iya, dia berubah mental. Dia berubah. Iya. Ya kan? Setuju, Dari orang yang dari pemain yang mendapat respon negatif dari supporter sampai akhirnya kita tuh merasa kehilangan. Iya, kan? iya. Merasa kehilangan nggak dari Zirkzee nih. Bahkan ya berbanding terbalik justru dengan Højlund. Iya, Yang di Højlund yang di mana Højlund tuh di awal-awal kita kayak ayo dong Højlund. Nih Højlund bisa nih. Iya, Masih ada yang ini benar-benar. nih. Tapi Sampai sekarang kesini kata, udahlah, udah hopeless. Iya kan? Karena kita berkaca sama musim pertamanya Højlund kan. Musim pertama Højlund so far bagus lah ya kan. Dan tapi musim kedua wah kusut banget berbanding terbalik. Tapi memang suka begitu ya kadang. Beberapa pemain itu katanya di musim kedua itu jadi challenge buat mereka. Tapi gua nggak tahu ya apakah itu karena majority kebanyakan atau memang karena faktor lain gitu. Ya kita berharap Højlund juga bisa sama kayak Zirkzee lah. Iya. Maksudnya kalau memang ada fase-fase buruknya, ya udah hadapi. Iya. Ya, tapi Dan untuk dan memang harus ada apa maksudnya? Kalau Zirkzee kan dia entah apa yang terjadi di balik Iya. ruang ganti atau memang ada seseorang atau ada sesuatu yang bikin dia bisa tiba-tiba percaya diri, mainnya lebih enak, entah support dari rekan setimnya atau memang faktor eksternal lainnya. Højlund juga harus nemuin itu. Ya. Biar dia juga bisa improve lagi mainnya. Betul. Kita bukannya hopeless, kita justru memang semua pemain MU kan harus kita dukung. Iya betul, Nah, siapapun itu. kita cuman pengen semua pemain nemu itunya. Nah, Iya. Kalau memang lagi jatuh, apa yang bikin dia bisa bagus lagi? Nah. Itu setiap pemain harus menemukan itu sendiri tuh. Nah, Karena gini, beda-beda Mas. kan Ngerti, faktornya ngerti. kan, pasti. Cuman gini Mas, kalau menurut gua setelah Amorim datang, semua pemain MU rata-rata menurut gua itu excel. Ada growing lah, ada pertumbuhannya. Cuman dua pemain yang menurut gua nggak ada pertumbuhan sama sekali. Dalo. Enggak. Ya adalah sosok lah. Yang lebih paling parah itu Onana sama itu sih. Dua-dua pemain itu. Tapi kalau Zirkzee ternyata ya keluar kemampuannya. Yeah. Memang dia bisa seperti itu karena setelah kejadian dia dikeluarin di menit 35 itu di next match dia itu masuk dengan dagu chin up dengan dagu naik gitu loh. Yeah. Itu makanya entah kenapa Højlund masih begitu. Kalau Onana sih menurut gua lebih ke faktor lain sih kalau Onana bukan mental sih emang. Kalau bahasa Jawa itu kelasnya aja. ini betah isen. apa? Betah isen. Betah isen. Itu ini dia nggak punya malu. Kalau menurutku kalau Onana ya. Iya. Nah, kemarin Itu justru malah yang bahaya. Dia tahu dikritik tapi dia tetap gitu-gitu aja. Itu nggak sadar diri, nggak tahu diri. Iya itu maksudku. Kalau memang dikritik ya udah itu tandanya kami peduli sama kalian. Betul. Iya. Kalau kita mengekspresikan kekecewaan kita entah di sosial media, di kolom komentar-komentar kalian, itu karena kami peduli, kami pengen kalian lebih baik lagi. Kemarin gua sempet, lu ada baca nggak berita Yos? Apa tuh? Onana itu waktu mau dijual harganya itu sebetulnya 14 juta euro. Nah, dari Inter tiba-tiba besok kalau MU nawar gue kasihlah 21 juta. Ternyata tiba-tiba pas MU datang tawaran 50 juta. Ya udah langsung dilepas. Nah, gue nggak tahu tuh bener apa enggak. Oh. Karena tadi waktu gue baca sekilas, entah itu emang source-nya bener apa enggak. Bener atau enggak gue nggak tahu tuh. Atau cuma meme-meme doang. Tapi kan kalau yang Darwin Nunes itu kan bener kan. Iya. Gue coba taruh, oh bener ternyata dapet gitu. Ya berarti intinya kalau dari pembicaraan kita tadi intinya adalah semua pemain harus punya mentalitas seperti Zirkzee. Iya, harusnya Zirkzee. Sadar diri, ya kan? Lu keluarin lagi kemampuannya Iya. biar bisa kayak Zirkzee. Jangan akhirnya ya udah mentok di situ aja. Iya. Menikmati gaji-gaji yang diterima, gaji-gaji tinggi. Ya kan kalau kayak begitu juga ya kita sebagai fans juga muak kan ngeliatnya. Muak. Iya kan? Paling utama menurut gua memang mental sih. Mental, itu kunci segalanya sih Mas menurut gua Mas. Iya. Karena ya yang udah ada kok banyak pemain yang biasa aja tapi karena mentalnya bagus terus
mental sebagai timnya juga bagus, itu semua bisa merubah keadaan sih. Iya. Dan yang pernah aku omongin juga entah faktor life atau apa ya. Kita Liga Inggris udah nggak ada yang mau dikejar kan. Nggak ada. Nah ini justru malah jadi kayak semacam kita punya start lebih awal untuk pre-season. Ya. Ya. Nah ini tuh ya udah kalau memang nggak ada yang mau dikejar lagi menurutku untuk Coach Ruben cari komposisi terbaik lagi lah Iya, atau memang iya. kalau yang tidak punya menit bermain mainin semuanya di sini Iya, biar iya. mereka pun Pemain mudanya bisa keluar Potensi potensinya terbaiknya. entah tiba-tiba nanti ada sesuatu yang memang dicari sama Ruben ternyata ada di pemain ini. Iya. Kita kan nggak tahu tuh. Iya. Mending di gambling seperti itu kalau memang udah nggak ada harapan lagi di Liga Premier. Degradasi pun kayaknya udah hampir mustahil ya. Tapi mau naik juga ya udahlah. Naik juga tetap 2 digit kita rankingnya. Iya, gitu. Kita tuh butuh 2 poin lagi ya buat terhindar dari degradasi ya. Iya, tapi menurut gua ya, Karena secara kalau dari table klasemen sementara itu sekarang tuh United tuh di posisi 14 ya? 14. 14 Dia tuh dengan 38 poin. Iya. Dan Wolverhampton Iya. itu di peringkat 16. peringkat poinnya 35. Poinnya 35, Iya. selisih 3 poin. Iya. Seandainya United kalah, berarti otomatis turun peringkat dong. Nah, Ya. gini, gua tambahin. Oke. Kalau misalkan United kalah besok, Wolf naik, Wolf menang, Spurs menang, West Ham menang, United di peringkat 18. 17. 17 itu dia Mas. Jadi belum sebenarnya aman gak aman? Kocak. Iya. Aman gak aman? Jadi Enggak, tetap lah, enggak. Mau bagaimanapun gue tetap percaya United pasti nggak akan degradasi. Nggak akan degradasi. Iya kan? Nggak akan Cuma degradasi. Iya, ini sisa 6 lebih ke pertandingan. gengsi aja sih, lebih gengsi. Bener. Ya kalau soal gengsi ya udahlah. Iya, Ya udahlah iya, itu iya. kan. Ini pertandingan sisa 6. Ya kan? Lawan kita peringkat 16 nih. Iya. Ya kan? Kalau kalah otomatis kalau tadi seperti yang lu bilang kalau misalnya West Ham menang, atau Spurs menang, itu otomatis mereka naik, kita turun ke peringkat 17 nih. Iya, kalau MU. 3-3 menang. Kalau 3-3 Iya, menang, kalau ya yang duanya kalah, Nah. ya United di 15-16 lah ya. Di 15. Nah, sekarang kalau dengan sisa pertandingan ini menurut kalian, menurut kalian berdua ya, 6 pertandingan, tadi kan Mas Tama bilang, oh ya udahlah IPL kan kita udah gak nyari apa-apa juga, Iya, tapi iya, kita sebenarnya masih butuh 2 poin biar bisa dibilang aman dari degradasi. Iya. Nah, dari Mas Tama, kalau misalnya sisa pertandingan itu, yaudah pakai pemain yang buat apa namanya pre-season lebih awal tadi kan Mas Tama bilang. Kalau misalnya hasilnya ternyata tidak sesuai yang kita harapkan, gimana? Ya bukan berarti kita mainin semuanya juga nggak ada tujuan kan. Ya betul. Maksudku masa iya ada pelatih nurunin tim tapi yaudah main terserah mau ngapain kan. Iya, Kan iya, tetap iya. ada tetap dia ngasih arahan. Seenggaknya jangan kalah gitu kan tetap kan. Ya itu kan pasti harus ada digitunya. Dan pun pemain juga pasti punya mental masa main sembarangan. Kalah nggak apa-apa gitu masa ada masuk ke lapangan punya pikiran kayak gitu nggak mungkin. Maksudku ngelepas tuh bukan yang hasilnya pun apapun terserah, tapi Tujuannya itu buat jangan kasih terpaku waktu dengan pemain line muda. up yang sudah Sering dipakai. yang mana terbukti nggak Nggak works efek. ya dengan peringkat kita sekarang di sini kan berarti ada yang salah dengan itu. Iya, Nah, itu iya, di otak-atik aja maksudku, Iya, bukan betul. bukan dilepas sepoin-poinnya juga Iya, Kayak anjing lawan jangan lah Newcastle, iya. ada show akhirnya dimainin. Iya, Iya, Hari iya, Amas gitu-gitu Hari kan Amas. bisa dimainin. Ada Jack Morehouse itu yang Jack baru Morehouse tuh ya. ya. Emang 6 pertandingan terakhir ini lumayan ngeri sih. Karena kita lawan masih ada FC. satu big match. Iya. nggak sih? Ini kan besok lawan Wolf, ya kan? Nanti iya. Iya kan. Terus Bournemouth, terus Brentford, Iya. West Ham, Chelsea, sama Aston Villa. Nah. Itu semua di atas semua peringkatnya. Itu gila bikin malu. Hanya Oh, Wolves kecuali yang West di Ham. bawah. Kecuali Dan West Ham, iya kecuali kan? West Ham. West Ham sekarang 17. Big match kita lawan Bournemouth. Iya, itu dia menyeramkan Iya, dia. iya. Tapi gini sih ngomong soal lawan Wolves, menurut gua Manchester United mau bagaimanapun punya chance. Punya chance kenapa? Karena ya gua nggak inilah ya, gua nggak apa?
selalu percaya Amorim itu kalau ketemu tim 2 kali, kebanyakan di pertemuan kedua dia tuh bisa berkutik. Nah, waktu pertemuan pertama tuh lawan Wolves, saya ingat gue United kalah 2-0, itu pun juga di menit-menit akhir. Dan kebobolan itu dua-duanya karena counter. Apalagi yang terakhir tuh di menit 99 apa 96 tuh si Wang Wei-chan. Itu gara-gara Garnacho kalau nggak salah apa Dalot nggak ngejar, seingat gue. Jadi tapi waktu itu ada Amad Diallo gitu. Dan kalau sekarang menurut gue ya United punya kesempatan sih, apalagi kan setelah ini baru ada pertandingan lagi tuh minggu depan. Jadi harusnya ya mereka main lebih ekstra bisa lah. Tapi lawan Wolves ada satu sosok yang patut diwaspadai. Iya. Matius Cunha. Iya. Punya. Ini aku juga mikir kayaknya ini akan jadi pertandingan Ajang pembuktian. bisa jadi pertandingan terakhirnya Matius Cunha ngelawan MU karena besok dia bisa akan gabung ke MU juga karena rumornya lumayan kenceng. Kenceng. Matius Cunha, siapa lagi pilihannya tuh? Osimhen Osimhen, atau sama, satu lagi Delap. Liam Delap. Delap. Itu 3 nama yang cukup santer Iya, rumornya untuk masuk ke musim bursa transfer musim panas. Iya. Dan ini walaupun tadi gue ngomong Amorim pasti bisa berkutik. Nah, di sisi Wolf entah kenapa di 4 pertandingan terakhir mereka menang terus. Nah, itu dia. Apalagi Form kemarin, lagi bagus, iya formnya ya. tiba-tiba lagi bagus banget. Dan apalagi kemarin lawan Spurs, seingat gue dia menang 4-2. Yang dimana kita diam-ayamin sama Spurs. Iya. Gila sih, makanya Ya jelas Spurs kan di bawah kita. ya, ya gimana ya? Secara apa pencapaian? Secara peringkat. Secara peringkat. Ya gimana ya, maksudnya menurut gue seharusnya United itu kan lack of konsisten aja. Ya. Lack of konsisten. Kalau misalkan besok konsistennya muncul lagi, nggak inkonsistennya muncul, ya harusnya bisa sih menang lawan Wolves yang lagi performanya Oke, bagus-bagus. terakhir. Lawan Wolves. Kiper Bayindir atau Nana? Bayindir. Aku lebih senang Bayindir dibanding. Iya, maksudku Gua, iya. ya itu tadi kalau emang udah dilepas siapa kayak mainin yang memang tiba-tiba anjir ternyata pemain ini bagus ya. Iya, musim iya, depan iya. bisa dipertimbangin nih gitu Ya, maksudku. jangan mainin Tom Hinton juga ya, karena udah tua, mending Enggak, Tom Hinton kiper musim muda aja ini langsung. udah ini dilepas. Kalau Iya, Tom iya, Hinton iya. nggak apa-apa buat farewell. Sekalian pertandingan terakhir gitu. Nggak usah mas, nggak usah bertaruh dengan poin mas, nggak usah gitu mas. Pertandingan Poin, terakhir, Mas. pertandingan Mas, ke 39, ke 39 nggak apa-apa. Dari zaman Sir Alex Ferguson dari tahun 2000 dia udah di MU, Mas. Gak ada apa ya namanya? Partisipasi yang Nggak gak ada, ada sampai sekarang. Gak ada, Mas. Jadi nggak usah farewell lah, dia nggak gimana-gimana banget lah sama kita lah. Tanpa dia MU nggak bisa bikin video iklan-iklan yang bagus. Nah, Dia lumayan lepas loh kalau main iklan loh. Endorse gitu loh. tanpa dia mati kemarin nggak dapet jersinya dia waktu minggu lalu. Gua bodo amat, gak peduli, gak usah kapitan. Kalau bisa kiper Kiper kedua. kiper akademi aja lah kalau bisa. Iya. Kiper akademi sejauh ini yang gue lihat yang Excel itu si Hubert Grasik itu yang sempat iya. dibawa beberapa kali, atau yang Mi Dermot gitu. Cuman kayaknya akan Onana sih. Tapi kalau gue bisa milih ya Bayindir sih. Bayindir ya. Menurut gue justru malah ya mungkin Onana sih. Mungkin Onana Iya. Ya. Oke. Itulah. Prediksi. Prediksi. Aku dulu ya. Oke. Biasanya bener nih. Dia yang waktu lawan Newcastle bener. Oh gitu. Mas Tama bener. Oke. 4-1. Oh iya, 1-4 yang main ngomongnya. Wolf kandang sendiri ya. Di Manchester United, di Old Trafford. 2-1. Menang 2-1. Menang Manchester 2-1. United. Menang 2-1. Semua gol di babak pertama. Buat yang masang oh enggak gitu. Enggak gitu. Enggak gitu. Masa emang dia kuncen ini anjir. 2-1 untuk MU semua gol di babak pertama. Akan ada satu kartu merah entah buat MU atau Wolves. Oke. Gua Detail. Kartu merah babak pertama gimana, Le? buat siapa? Enggak, maksudnya kartu merahnya akan ada di pertandingan ini. Oh. Ada satu kartu merah. Oh gila, apa begitu ya? Gila. Wangsit Bahtama. Oh ya, maksud betapa. Gua 2-0 buat Manchester United. Yang nyetak gol Garnacho dan Mason Mount.
Nggak ada sama sekali kelewat di wangsitku Mason Mount ngegolin tuh. Iya kan itu. Wah, gue ya. Gimana nih? Kayak satu sama deh. Sama-sama. Ada sama. Oke. Oke, nggak apa-apa. Oke, Kita buktikan aja hari Minggu. agak mirip-mirip nih 21 20 satu sama. Oke, kita buktikan Oke, aja. kalau begitu kita lihat Rame nih kayaknya ya live di reaction-nya. antara prediksi kita bertiga siapa yang benar. Kalau jawabannya ada yang benar di antara kita bertiga, berarti dia yang akan terakhir kita makan. Nah, Terima kasih. Sampai jumpa di live salah reaction melawan pertandingan antara Manchester United melawan Wolves. Dia salah. Dan nantinya akan ada tamu-tamu cantik. yeay. Salah deh Mas. Masa Udah bodoh, udah, Yang bener udah yang Mas, terakhir. udahlah.